Antartika adalah benua yang kosong. Tidak ada kota, tidak ada saksi, namun masa depan bumi ditarik dari sini. Sebagian besar datanya tidak pernah diverifikasi manusia. Ia dihitung, diperkirakan, lalu dipercaya. Dan dari angka-angka itu, dunia mengambil keputusan besar tanpa pernah benar-benar melihat apa yang terjadi di bawah es. Apa yang seharusnya terjadi? Dalam sains iklim, Antartika dianggap wilayah paling murni di planet ini. Tidak ada industri besar, tidak ada lalu lintas manusia masif, tidak ada polusi lokal yang signifikan. Karena itu, benua ini dijadikan referensi global. Suhu rata-rata dunia, kenaikan permukaan laut, hingga stabilitas lapisan es planet. Model iklim modern menggantungkan akurasinya pada apa yang terjadi di sini. Logikanya sederhana. Jika Antartika berubah, maka seluruh bumi ikut berubah. Namun, logika yang rapi tidak selalu berarti pengamatan yang lengkap. Di mana asumsi mulai retak. Masalahnya bukan lagi rahasia. Manusia hampir tidak pernah berada di sana secara fisik di setiap titik. Kita mengandalkan mata di langit, satelit. Namun, satelit tidak melihat suhu. Ia membaca radiasi. Ia tidak melihat ketebalan. Ia membaca waktu pantul laser. Antara kenyataan di permukaan dan data di layar, ada lapisan algoritma yang sangat tebal. Di darat, hanya ada stasiun cuaca otomatis yang bekerja sendiri tanpa pengawasan manusia. Banyak yang rusak, sebagian terkubur salju, sebagian berhenti mengirim data tanpa pernah diperbaiki. Dan ketika data menghilang, model statistik mengambil alih. Disinilah sains mulai berbicara dengan bahasa kompromi. Bagaimana ilmuwan menyikapinya? Ilmuwan menyebutnya ground truth scarcity. Bukan berarti datanya palsu, tapi ia memiliki margin ketidakpastian. Area kosong diisi oleh model fisik yang luar biasa rumit. Namun, model tetaplah model. Ia adalah simulasi terbaik yang kita miliki. Bukan rekaman video langsung dari setiap jengkal es. Sebuah siklus, bukan karena malas, bukan karena manipulasi, melainkan karena tidak ada alternatif lain. Dan sains tidak berhenti. Ia terus berjalan, meski tahu pijakannya tidak sepenuhnya padat. Ketidaknyamanan yang jarang diucapkan. Antartika sering disebut data paling bersih di bumi. Namun secara observasional, ia justru wilayah yang paling sedikit disaksikan manusia. Kepercayaan kita pada angka seringkali lebih besar daripada kepastian bagaimana angka itu diperoleh. Dan ironisnya, seluruh planet bergantung pada asumsi ini, bukan karena kita ceroboh, melainkan karena kita tidak punya pilihan lain. Ini bukan cerita tentang sains yang gagal. Ini adalah pengingat tentang betapa kecilnya jangkauan kita di planet yang raksasa ini. Kita sedang mendiagnosis bumi dari kejauhan, menggunakan alat tercanggih yang kita punya, sambil mengakui bahwa di ujung selatan sana masih banyak rahasia yang terkunci di bawah es, menunggu untuk benar-benar disaksikan. Inilah Lab X404. Dan ini bukan teori konspirasi, melainkan sains yang belum selesai ditulis.